Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat berjumpa lagi para pemirsa dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik dari planet bumi maupun dari luar planet bumi, baik di alam nyata maupun alam gaib. Selamat berjumpa lagi dengan kami, tim Padepokan Putra Bengawan. Kami di sini kembali akan menguak, yaitu tentang adanya informasi kosmik dari konten saudara kami. Kita simak dulu kutipannya yang nanti akan kita kuak tentang benar tidaknya informasi tersebut. Kita dengarkan dulu ya, saudara-saudara. Sambil ngopi. Selamat datang di channel YouTube Kipa Z. Info kosmik terbaru. Kemarin tanggal 24 Oktober tahun 2020, keluarga galaksi kita dari konstelasi Andromeda yang dipimpin Tuan Kau, sebutan oleh bangsa Lemurian, beliau dari Iran, ras Apion, telah memasuki tata surya kita dengan pesawat perdamaian yang besarnya hampir setara dengan pesawat Sintrasa. Istilah Lemurian untuk menyebut pesawat terbesarnya kaum ras Dropa. Rencana pada hari terjadinya siklus surya yang puncaknya pada tanggal 21 Desember tahun 2020 nanti. Beliau yang akan mengirimkan bantuan 10.000 pasukannya dengan 200 pesawat kecil untuk masuk ke bumi. Turut berpartisipasi dalam membantu proses pada kenaikan kesadaran bumi kita ini dalam batasan rencana bantuan yang mencakup penghormatan atas kehendak bebas manusia itu sendiri. Yang perlu diperhatikan, saat ini sudah ada ribuan pesawat galaksi, baik ukuran besar maupun sedang yang sudah masuk dan standby di tata surya kita. Namun tentunya tidak semua pesawat tersebut mendapat izin dari Dewan Pengawas atau Grid Council of Light. Agar tidak sembarangan masuk dan campur tangan atas perkembangan rumah istilah Lemurian untuk menyebut bumi. Semoga kemuliaan bagi jiwa-jiwa di bumi dan Lagraven, istilah Lemurian untuk menyebut galaksi Bima Sakti. Info ini dari dialog bersama sesepuh Nusantara dan salah satu sesepuh Lemuria. Saya sekedar penyampai pesan mereka saja. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan, percaya ataupun tidak itu adalah pilihan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Dan Sampurasun. Untuk kita semua. Demikian tadi pemirsa, sebuah informasi kosmik yang disampaikan oleh konten yang barusan kita simak. Kemudian untuk menguak benar apa tidaknya informasi tersebut, sekitar 4 bulan yang lalu kami mengundang makhluk yang berasal dari planet Andromeda yang pada saat itu kami panggil sekitar 4 bulan yang lalu. Namun belum sempat kami upload, ternyata ada kesalahan teknik sehingga tidak bisa kami upload. Untuk itu mungkin entah kapan, jika ada waktu, insya Allah akan kami undang kembali. Namun pada saat itu kami sudah mewawancarai beliau yang bernama Tuan Nagano sekitar 40 menit. Yaitu tadi karena ada kesalahan teknis tidak bisa kami upload. Konten yang barusan kita simak tadi, ini
konten sekitar 3 tahun yang lalu informasi seperti ini. Namun kami baru bisa menguak yaitu sekitar 4 bulan yang lalu. Kami mengundang narasumber yang kemungkinan bisa menjelaskan tentang benar tidaknya peristiwa tersebut. Sebetulnya yang kami undang adalah tokoh Lemurian yang bernama Tuan Arkitirema, tapi ternyata dia mewakilkan kepada Tuan Nagano untuk mewakili menjelaskan situasi yang sebenarnya, di mana Tuan Nagano ini berasal dari planet Andromeda yang mungkin sudah paham benar tidaknya peristiwa tersebut. Kami juga tidak tahu ini sumber dari mana, yang ternyata sudah dipublikasikan, berarti berhak kami untuk mencari informasi yang sebenarnya. Benar apa tidaknya informasi tersebut. Kemudian saat itu kami menanyakan, sebetulnya pertanyaannya panjang lebar, tapi ya berhubung dokumennya ternyata tidak bisa kita simpan, kita upload, ya mungkin ini akan kami buat seingat saya. Kami juga menanyakan benar tidaknya bahwa yang disampaikan dalam konten tersebut benar apa tidaknya. Di mana konten tadi kita dengar sendiri bahwa adanya ribuan pesawat yang masuk tata surya kita dengan jumlah pasukan relawan dari seluruh penjuru galaksi yang katanya visi misinya ya kita dengar sendiri tadi. Dan kami mengkonfirmasi kepada Tuan Nagano ini, ternyata ya memang benar adanya bahwa memang pada saat itu banyak ribuan pesawat yang masuk tata surya kita. Ya mungkin sudah melalui prosedur-prosedur dari peraturan-peraturan yang ada di penjuru galaksi, yang ternyata juga diizinkan masuk tata surya kita dengan visi misi. Menurut penjelasan tadi, mungkin untuk membentuk keseimbangan planet bumi. Sebetulnya konten ini ada kaitannya konten-konten sebelumnya tentang ini, tentang informasi ini. Nanti yang saya tampilkan cuma itu tadi yang sudah kita dengar, yang katanya ingin memperbaiki keseimbangan planet bumi. Bahkan sempat saat itu kami juga menanyakan benar tidaknya proses terjadinya fenomena-fenomena alam yang terjadi di planet bumi, tentang adanya peristiwa-peristiwa yang mungkin jika kita lihat banyak sekali terjadi bencana alam, kerusuhan-kerusuhan, huru-hara, dan sebagainya. Ternyata memang itu adalah salah satu bentuk dari proses penyeimbangan alam, yang mana
kondisi saat ini hampir sudah tidak ada keseimbangan antara energi buruk dan energi yang baik. Bahkan sempat saya tanyakan perbandingan antara kebaikan dan keburukan itu sudah jauh perbandingan sudah jauh kesenjangannya. Bahkan katanya menurut penuturan dari Tuan Nagano ini energi buruk 90%, energi baik cuma 10%. Makanya terjadi proses penyeimbangan, penyelarasan, yaitu tadi proses-proses kejadian alam. Mungkin karena sudah banyaknya kemaksiatan, kerusuhan, kemarahan, itu akan menimbulkan energi yang bisa menyebabkan alam ini tidak seimbang. Sehingga terjadi proses gempa bumi, angin topan, dan lain sebagainya. Itu karena akibat dari energi-energi buruk yang sudah melimpah, ibaratnya begitu. Karena mungkin ya sudah tidak seimbang itu tadi. Sehingga terjadi proses penyelarasan, penyeimbangan untuk mengurangi besarnya energi buruk tersebut. Ini mungkin dari sisi kosmik, mungkin dari sisi yang lain, mungkin cuma perbedaan istilah yang ternyata sangat mengejutkan, perbandingan antara kebaikan dan keburukan itu tadi. Sehingga terjadi proses-proses yang terjadi fenomena-fenomena yang sebetulnya juga tidak kita inginkan, tapi berhubung itu sudah proses terjadi alam, semua juga terjadi atas kehendak Allah. Kalau sempat saya tanyakan juga bahwa saat ini terjadi proses transformasi kosmik, maksudnya gini, pergantian kalender origom. Jadi siklus 5.000 tahunan, yang mana pergantian masa kalender origom ini berakhir tahun 2012. Kemudian masa transisi, masa peralihan itu selama 25 tahun. Kemudian setelah 25 tahun ini masuk ke kalender origom baru, yang mana memang mungkin ini sudah siklus pengalaman-pengalaman sejarah yang sudah jika terjadi pergantian origom ini banyak terjadi fenomena-fenomena alam yang tidak semestinya. Banyak bencana alam, angin tibut, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Di samping itu, juga karena sudah banyaknya energi negatif yang sudah menumpuk ibaratnya. Sehingga perbandingan antara energi baik dan energi buruk itu, kalau menurut keterangan dari Tuan Nagano ini mungkin sudah hampir 90 banding 10. Dan masa transisi, masa peralihan inilah peristiwa-peristiwa itu terjadi. Ya mungkin kalau kita kaitkan dengan sisi agama,
Ya mungkin ini sudah perjalanan waktu terjadi buat Nabi. Tanda-tandanya sudah jelas, komplit, lengkap, sesuai apa yang dinubuatkan Nabi. Untuk itu perlu kita introspeksi diri, memperbaiki diri. Sebab saat ini, ya menurut keterangan dari channel ini tadi, energi buruk itu melimpah, sehingga harus terjadi penyelarasan, penyeimbangan, sehingga energi buruk ini ibaratnya posisi sudah terdesak. Bagaimana cara mencari teman, mencari pasukan, sehingga dari pasukan-pasukan yang berada di pihak kiri, kubu kiri ini, bagaimana caranya bisa merekrut pengikut yang banyak. Seperti itu. Ini tinjauan dari segi kosmik. Mungkin kalau ditinjau dari segi agama ya proses pembersihan. Kalau dari segi spiritual ya zaman kalau bendu sapa salah seleh cek titik olo ketoro. Sebenarnya semuanya itu sinkron, cuma kan hanya perbedaan antara istilah pelafalan atau penyampaian dari pihak mana penyampai tersebut. Ya mungkin seperti itu. Kemudian sempat juga saya bertanya, Tuan Agano berserta yang lain itu termasuk golongan apa, ras apa? Ternyata dia juga manusia, juga keturunan Adam. Bahkan leluhurnya dulu juga sempat pernah menetap di bumi. Namun berhubung ada peristiwa-peristiwa, karena sudah banyaknya energi negatif yang tidak bisa dikendalikan, sehingga pada saat itu terjadi pembersihan, yaitu ketika di era zaman Nabi Nuh, teknologi yang super canggih ternyata tidak bisa menghadapi apa yang dinamakan adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah banyaknya orang yang bermaksiat, meninggalkan ajaran Tuhan, didakwai selama ribuan tahun ternyata tidak bisa menerima, justru menentang. Ya akhirnya terjadi pembersihan dengan air bah zaman Nabi Nuh itu. Mungkin itu dulu pemirsa. Mungkin suatu saat kita sambung lagi membahas tentang dunia luar angkasa. Mungkin kami selanjutnya akan menguak juga bukan hanya dunia luar angkasa yang bangsa-bangsa alien. Kami juga akan menguak masalah alam kayangan. Mana alam kayangan ini juga bangsa dari ras manusia, tapi punya dimensi tersendiri. Beliau ini kebanyakan dari keturunan Said Anwar. Mungkin Anda bisa baca kisah-kisah tentang terjadinya alam kayangan
diserat Paramayoga karangan Ki Ronggo Warsito pujangga dari Keraton Solo Surakarta Hadiningrat. Itu mengisahkan sejarah tentang awal mula terbentuknya alam kayan, alam-alam bangsa roh di sana. Bahkan dulu juga kami sempat memanggil penduduk Kayangan tingkat 10, yaitu seorang bidadari yang bernama Paramita. Ini untuk bahan konten kami selanjutnya akan kita bahas. Untuk kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada para subscriber baru dimanapun Anda berada. Tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih pula pada saudara kami yang beberapa waktu yang lalu kami panggil. Beliau dari ras Atlantis juga yang berada di kota Saranjana. Beliau bernama Putri Dahlia Permadani, yang pada suatu kami undang untuk hadir ke majelis kami dan mau hadir untuk menjelaskan sedikit tentang kondisi kota Saranjana. Namun pada saat itu kami lupa untuk memberi kenang-kenangan pada adik Putri Dahlia Permadani ini. Ya mudah-mudahan nanti jika ada kesempatan kita undang lagi untuk menjelaskan lebih lanjut. Yang jelas selama yang diizinkan untuk dikuak. Bahkan dulu juga sempat kami mengundang dari saudara kami yang ada di benua Antartika. Kami ucapkan terima kasih pada saudara-saudara kami yang sudah mau hadir di majelis kami. Demikian lagi pemirsa, kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami doakan kepada Anda semua, para pemirsa dimanapun Anda berada, terutama pada para subscriber baru. Kami doakan semoga selalu dalam lindungannya, bertambah rezeki yang melimpah, selalu dalam keadaan sehat walafiat, selamat di dunia dan akhirat. Dari kami ucapkan sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.